MBG. Tak jauh dari pusat pemerintahan terjadi lagi kasus keracunan akibat MBG, makan bergizi gratis. 20 murid sekolah. Wah, kalau ini mah bukan makan bergizi gratis, tapi makan belatung gratis. Matikan saya beritanya saya. Gak seimbang ini. Gak seimbang gimana maksudnya? Ya iyalah. Masa ini tayangkan itu yang keracunan doang? Kan yang gak keracunan jauh lebih banyak. Ya emang haruslah, biar para murid dan guru tuh tahu dan waspada. Betul kamu Gar, biar tiap sekolah menyiapkan 10 ambulans setiap hari. Baik teman-teman, sebagai orang terpelajar, mari kita analisa terlebih dahulu apakah MBG ini dihentikan atau mau dilanjutkan. Sekarang kita bagi dua kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok yang setuju bahwa MBG ini dilanjutkan. Dan kelompok yang kedua adalah kelompok yang tidak setuju MBG dilanjutkan. Aku nggak setuju. Kalau menurutku sih dilanjutin ya. Ini kan program bagus. Gila, ya dihentikan lah. Emang kamu mau banyak siswa yang pindah alam? Baik teman-teman, berarti Karina orang yang tidak setuju untuk MBG dilanjutkan dan Devadan setuju. Oke, sisa satu orang. Aldi mau pilih yang mana nih? Aku nyimak dulu aja deh. Baik teman-teman, diskusi kita mulai ya. Mulai dari Devadan dulu, silahkan menyampaikan pendapatnya. Sebenarnya maksud dari pemerintah itu baik, memberi makan bergizi kepada para siswa agar para siswa cerdas dan sehat. Hah? Cerdas dari Hong Kong? Orang mau pindah alam gitu? Betul itu, dari alam dunia ke alam akhirat. Loh Aldi, katanya mau nyimak aja, kok berisik sih? Oke teman-teman, dalam diskusi ini pikiran boleh panas, tapi hati tetap dingin ya. Oke, lanjutin Dev. Dari sekian juta siswa yang dapat MPG, hanya ada 1000 siswa lebih dikit yang keracunan. Itu artinya MPG ini masih dalam kategori sukses kan? Loh, ribuan siswa yang keracunan kok dibilang sukses? Itu nyawa bos, bukan mainan. Enak aja. Seharusnya ada satu aja yang keracunan, itu tuh udah harus dievaluasi. Untung aku belum dapet. Loh Aldi, sambil duduk aja ya diskusinya. Nah, gitu kan enak. Aldi, kamu harus bersyukur ya, karena kamu masih terhindar dari malapetaka. Banyak-banyak istighfar ya, Di. Jadi gini, ketika para siswa kurang gizi, pemerintah hadir menawarkan solusi. Wajarlah kalau di awal program ini masih ada kendala. Tapi jangan rakyat terus dong yang disalahin. Betul, Jos. Aldi, inget ya, walau pikiran kita panas, hati harus tetap Panas. Salah, dingin. Nah, yuk duduk lagi. Kar, maksud kamu tadi gimana? Kok rakyat yang disalahin? Pernyataan pemerintah itu lo nyakitin banget. Hah? Yang mana sih? Katanya anak-anak itu keracunan karena belum terbiasa makan enak, makanya mencret. Betul, Jos. Nambahin Karin ya, ada juga pernyataan pemerintah bahwa yang keracunan itu karena makannya nggak pakai sendok. Padahal aku tiap hari makan nggak pakai sendok, tapi baik-baik aja tuh. Kan itu sunnah Rasul. Betul, makanya jangan masyarakat terus dong yang disalahin. Aduh, bikin pusing aja nih program. Intinya, maksud dari pemerintah itu baik. Titik. Tapi niat baik aja nggak cukup lah. Emang kamu mau makan sayur yang ada belatungnya? Itu nggak sengaja weh. Ya maklum dong. Nggak sengaja gimana? Orang dikemas rapi gitu. Jangan ngeles dong. Ojo legas dah. Berisik. Loh, kok jadi ribut sih? Ya biarin lah. Pejabat aja kalau rapat juga ribut. Udah digaji pakai uang rakyat juga. Jangan melebar dong pembahasannya. Udah teman-teman, tetap ingat ya, walaupun pikiran kita panas, hati harus tetap Dingin. Panas dingin dong. Oke teman-teman, aku bantu nyimpulin ya. Menurut Devadan, MBG ini adalah program yang baik sebenarnya. Cuman dalam prakteknya aja yang masih banyak kekurangan. Nah, kalau menurut Karina, pernyataan pemerintah itu nyakitin hati rakyat. Sekarang kita cari jalan tengahnya ya. Kalau menurut Devadan, MBG ini dilanjutkan atau dihentikan? Udahlah, atur aja. Apapun saranku pasti nggak diterima. Males aku.
Oke, udah ya, yang keluar biar keluar aja. Kalau menurut Karina sendiri nih gimana? Ya kalau menurutku sih dihentikan ya. Kasihan masyarakat diracuni. Sementara pemerintah tuh malah happy-happy, joget-joget. Kalau menurut Kak Zai gimana? Kalau menurut aku sih ya, karena kan program ini tuh bagus, jadi tetap dilanjutin aja. Tapi yang masak itu bukan pemerintahnya, tapi yang masak itu adalah orang tua dari siswanya masing-masing. Karena kan yang paling tahu selera makan kita kan orang tua kan. Misal nih ya kayak aku, makanan kesukaanku kan yang paling tahu itu bundaku. Masa iya pemerintah mikirin selera makan kita, yang ada malah mikirin perutnya sendiri-sendiri. Banyak penjabat mengomong demokrasi. Oh iya. Kalau orasi berapi-api, hanya karena menginginkan kursi. Sampai rakyat kecil susah cari nasi. Dengarkanlah wahai pejabat tinggi, atau juga Anda Bapak Menteri. Dengarkanlah suara kami, suara tangisan putra putri negeri, suara rintihan anak-anak negeri.